Shalom, dalam damai sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Yanus Niblengame, NIM 1808111085, semester 5, jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi Manado. Hukum administrasi keuangan negara. Hukum administrasi keuangan negara adalah kaidah atau peraturan yang mengatur tata tertib dalam proses kerjasama yang rasional antara pemerintah dengan seluruh unsur penyelenggara negara dan masyarakat dalam rangka melaksanakan pengurusan atas semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, pelanggaran atas kaidah atau peraturan dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah berupa pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dasar hukum ada 6, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ke nomor 3, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan negara daerah. Pengertian hukum. Hukum himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat. Yang kedua, hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang tetapi menyangkut dan mengatur sebagai aktivitas manusia dalam ia berhubungan dengan manusia-manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia itu dalam hidup masyarakat. Fungsi hukum ada 3. Hukum sebagai kaidah atau mempunyai fungsi. 1. Manajemen kepastian hukum, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret. B. Keamanan hukum, yang berarti perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hukum. Yang kedua, menjamin keadilan sosial, keadilan yang berlaku dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga, pengayoman, melindungi manusia dalam masyarakat berbangsa dan bernegara baik badan jiwa maupun hak pribadinya. Pengayoman meliputi fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan. Pengertian keuangan itu sukupan keuangan negara meliputi aspek-aspek yang meliputi fungsi fiskal, lembaga fiskal, teori tentang barang dan jasa, sosial atau politik, teori tentang distribusi optimis, politik fiskal struktural, pengeluaran struktural, penerimaan pengaruh pajak, dan pengeluaran pemerintah pada pola tingkah kegiatan ekonomi, pengaruh efisiensi dan kapasitas keseluruhan output, kebijaksanaan fiskal dalam kaitan
dengan alokasi sumber-sumber distribusi pendapatan dan kekayaan, stabilitasi ekonomi, serta masalah kebijakan. Perumusan definisi keuangan negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara ada 4, yaitu objek, subjek, proses, tujuan. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Yaitu 1. Pendekatan subjek, itu dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa barang, uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Yang kedua, pendekatan subjek. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Yang ketiga, itu pendekatan proses. Pendekatan proses dari sisi proses, itu keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Yang keempat, itu dari sisi tujuan keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasa objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.